Pemirsa, kekhawatiran akan independensi Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 semakin menjadi sorotan menyusul dugaan kecurangan pemilu jelang hari pencoblosan yang tinggal 1 bulan lagi. Bahkan berkembang usulan impeachment atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kami akan membahasnya bersama dengan kritikus politik Faisal Assegaf yang juga inisiator pertemuan para tokoh petisi 100 dengan Menko Polhukam Mahfud MD Selasa kemarin. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Juga sudah bergabung di luar studio melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar, Kang Aceh Hasan Syazili. Kang Aceh, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam, baik. Sama. Oke, Kang Aceh dan Bang Faisal, kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu ya. Kenapa para tokoh petisi 100 ini mau memakzulkan Presiden Jokowi, Bang Faisal? Ya, ini kan sebenarnya bukan wacana yang baru. Sebelumnya petisi 100 itu mereka terdiri dari 100 tokoh, para akademisi, purnawirawan, aktivis senior. Mereka mendatangi DPR untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap proses bernegara yang dianggap ada kekuasaan, praktek kekuasaan Jokowi. Oke, sudah datang ke DPR bulan Juli ya? Kalau tidak salah berapa kali itu mereka ke DPR. Hanya respon DPR kan tidak mendapatkan timbal balik. Kemudian saya mengikuti itu secara perlahan dan mencoba mencari jalan-jalan agar suara rakyat ini bisa setidaknya ditampung, didiskusikan. Karena jadi itu kan suara rakyatnya apa tuh Bang? Alasannya tidak, apa? Tidak, kalau orang mengatakan Jokowi dimundurkan, dimakzulkan, itu kan hak konstitusi dalam bernegara. Hak yang dijamin oleh undang-undang. Nah, kebetulan saja Pak Mahfud ini memunculkan satu ledakan politik di tengah kebekuan situasi. Ledakan politik? Ledakan politik. Oke. Karena ini dianggap sebagai jalan politik? Iya, maksudnya Menko Polhukam itu kan kita mesti pahami sebagai ruang utama politik strategi kekuasaan Presiden Jokowi. Dan sebagai pembantu yang strategi. Kemudian membuka pintu ada masalah dugaan kecurangan pemilu. Di sana dibentuklah Satgas untuk pengawasan anti kecurangan pemilu. Nah, saya mencoba berkomunikasi dengan Pak Mahfud dalam konteks warga negara dengan penyelenggara negara. Apakah dimungkinkan untuk civil society, kelompok-kelompok kritis ini dapat menyampaikan aspirasi. Jadi tidak memang fokusnya pemakzulan awalnya. Oke. Tapi kita bicara soal gejolak, keresahan, kecemasan yang begitu masif akibat adanya kepentingan politik kekuasaan yang terlalu jauh di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Oke. Kemudian akhirnya bisa mengerucut ke agenda pemakzulan itu bagaimana ceritanya? Itu secara spontan saja, itu tidak menjadi fokus pembicaraan kita dengan Pak Mahfud. Saya sendiri bingung antara petisi 100 dan Pak Mahfud itu seolah-olah menemukan kesamaan pandangan untuk menghidupkan isu pemakzulan ini. Apakah ini sebagai tekanan moral atau sebagai evaluasi pendekatan yang tegas untuk alternatif mengevaluasi kekuasaan Jokowi? Saya masih meraba-raba. Bang Faisal, apakah Anda ingin mengatakan bahwa ide atau munculnya agenda pemakzulan itu tidak hanya berasal dari petisi 100, tapi Pak Mahfud juga ikut memunculkan? Kalau saya bagaimana maksudnya? Menyimak di berbagai media, kan diskusi kita di internal itu kan pemakzulan itu satu pendapat saja di antara berbagai masalah yang kita bahas. Karena kita di sana berbicara kecurangan bernegara, kecurangan demokrasi, kecurangan politik yang berimplikasi kepada kecurangan pemilihan presiden. Dan lebih fokus kepada rubuhnya Mahkamah Konstitusi yang kita yakini kalau lembaga seperti MK saja sudah hancur, bagaimana pemilu ini bisa diawasi, bisa berjalan secara independen, mandiri. Kemudian di tengah situasi diskusi yang memanas, dinamis itu muncul suara dari petisi 100 memberikan solusi yang mungkin menurut mereka sejalan dengan pendapat rakyat. Daripada Jokowi membuat keonaran, melibatkan keluarganya terlalu jauh, ya sudah, gunakan saja hak konstitusi untuk memakzulkan Jokowi. Oke, sebelum ke sana nih Bang Faisal, kami akan coba bantu untuk menampilkan. Di sini ada pasal 7A Undang-Undang 1945, ada 2 alasan Presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya. Di sini ada yang pertama melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Dari 5 poin ini, yang mana yang dianggap telah dilanggar oleh Presiden Jokowi? Atau yang kedua, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden? Pengkhianatan terhadap konstitusi itu kan jelas. Ada fakta yang tersedia di depan mata. Seluruh rakyat memperbincangkan masalah keterlibatan presiden dan adik ipar presiden meloloskan Gibran
di MK yang berakibat ketua MK turun dari jabatannya. Kemudian hari ini juga kan ada kita lihat imbas dari keputusan MK itu terjadinya sidang di DKPP. Sampai hari ini kan masih berlangsung dengan mempersoalkan keputusan MK itu dianggap ilegal, bersifat memaksa dan lain-lain. Sehingga mereka meminta gelar sidang untuk menguji apakah keputusan MK ini kenapa begitu cepat diakomodir oleh KPU. Jadi pengkhianatan konstitusi itu lembaganya hancur, aturan-aturannya ditabrak, dan kalau mau kita jujur, ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa dirinya akan melakukan politik cawe-cawe, itu kan perbuatan melawan konstitusi. Karena seorang kepala negara itu kan harus bersifat netral. Oke, coba. Nah, soal tadi kan bagus juga. Apakah ada masalah korupsi? Sangat banyak. Iya kan? Contohnya? Dan, contohnya di debat calon presiden kemarin itu kan terungkap kepanikan yang luar biasa di pihak istana. Iya kan? Melibatkan bawahan-bawahan Jokowi yang juga menjadi calon presiden, dan di sana ada persoalan yang hari ini Tapi itu kan baru dugaan ya Bang, dan semua dugaan. Dugaan dan tidak langsung disebutkan itu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya minta tanggapan dulu deh dari Kang Aceh kalau begitu. Kang Aceh, di sini ada yang namanya petisi 100, para tokoh petisi 100 datang menemui Menko Polhukam. Kemudian salah satu agenda yang dibicarakan adalah soal pemakzulan Presiden Jokowi. Salah satu alasannya karena Presiden Jokowi dianggap telah melanggar konstitusi. Misalnya dalam contoh intervensi putusan MK. Bang Kang Aceh, boleh ditanggapi dulu sampai di sana? Alasan pemakzulannya apakah kuat? Ya, bagi kami jelas ya bahwa tidak perlu pemakzulan itu dilakukan karena nanti rakyat yang akan menentukan tanggal 14 Februari 2024. Di dalam konsep konstitusi kita, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi karena itu maka biar nanti rakyat yang akan menentukan, dan Presiden Jokowi sendiri kan nanti seharusnya memang sudah berhenti ya, karena tanggal 1 Oktober 2024 masa jabatan beliau sudah selesai. Jadi karena itu siapa yang nanti akan menentukan yang rakyat, dan momentumnya itu akan dilakukan nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, karena itu menurut saya soal pemakzulan ini ya, walaupun memang diatur di dalam konstitusi, tapi kan kita harus tahu bahwa mekanismenya ganti presiden itu atau pemakzulan presiden itu dilakukan melalui mekanisme pemilu. Baik pemilihan presiden yang nanti akan dilakukan 14 Februari 2024. Jadi sebaiknya bersabar, kita tunggu 14 Februari rakyat nanti yang akan menentukan. Oke, Ya. Kang Aceh, terlepas dari 14 Februari kita memang akan melangsungkan pemilu, tapi menurut Anda alasan yang disampaikan oleh Bang Faisal bahwa ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, apakah menurut Anda itu alasan yang kuat untuk memakzulkan Presiden Jokowi? Itu alasan yang valid tidak? Ya, menurut saya Mahkamah Konstitusi sendiri sudah, misalnya apa yang dinilai melanggar konstitusi. Ya, dalam kasus misalnya ya, katakanlah soal persyaratan cawapres gitu. Itu kan keputusan yang dibuat oleh siapa? Dibuat keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sendiri telah berproses. Ada putuskan MK. Kemudian ada juga yang menyampaikan upaya uji kembali terhadap keputusan tersebut untuk dianulir. Dan telah keluar keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi tanpa Hakim Anwar Usman ternyata tetap melegitimasi terhadap keputusan sebelumnya. Jadi menurut saya tidak ada alasan yang mengharuskan kita untuk melakukan itu gitu loh. Baik. Nah, jadi yang sekarang harus dilakukan, yang harus dilihat sekarang ini justru sebaliknya. Masyarakat merasa bahwa terhadap Presiden Jokowi itu tingkat kepuasannya tinggi sekali. Baik, sampai di situ dulu Kang Aceh, sudah kita tangkap. Kita minta lagi respons dari Bang Faisal. Bang Faisal, tidak ada alasan lagi untuk memakzulkan Presiden Jokowi. 14 Februari serahkan saja kepada masyarakat. Tingkat kepuasan Presiden pun masih tinggi sampai saat ini. Kalau bicara secara normatif, semua partai pengusung akan menyampaikan pendapat seperti itu.
Tetapi seorang pembantu presiden yang berada pada posisi strategi membuka pintu kantor secara formal, mengundang para tokoh-tokoh kritis, tokoh-tokoh oposisi untuk mengevaluasi pemilu yang dianggap berpotensi kecurangan, dan ada satu pendapat yang mengatakan solusinya pemakzulan. Saya juga mengkonfirmasi di forum itu. Kenapa pemakzulan? Karena mereka meragukan semua lembaga yang berperan di dalam demokrasi ini dianggap manut kepada kekuasaan yang begitu besar rejim Jokowi. Sehingga suara ini kan suara hak konstitusi saja. Tidak, kalau di pihak saya sebagai yang inisiator, saya anggap ini satu hal yang mengalir saja. Mungkin ini sebuah tekanan peringatan keras kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan politik cawe-cawe. Saya ambil jalan tengah seperti itu, karena saya tidak mau masuk prosedur. Tapi ada yang menarik yang mesti dilihat. Pembantu Presiden sekelas Menko Polhukam Mahfud MD membuka pintu, berproses dan berkomunikasi dengan kelompok-kelompok kritis. Itu artinya apa? Suasana kebatinan rakyat itu sejalan dengan akal sehat Pak Mahfud MD dalam rangka punya tujuan bersama. Sudahlah, terlalu jauh ini campur tangan Presiden dan sebagai istrinya, catatan, adik iparnya, Gibran, Kaisang, ini kan 5 orang aja. Sebagai catatan Pak Mahfud di sini tidak hanya dilihat sebagai Menko Polhukam saat ini, tapi juga sebagai calon wakil presiden. Saya mau klarifikasi ya, di pihak kita itu tidak terlalu mengangkat kasus pemakzulan. Saya ingatin lagi. Tapi kalau kita membaca hampir media per hari ini, Pak Mahfud itu justru seolah-olah memberi penjelasan. Begini loh cara untuk menjatuhkan presiden. Prosedurnya begini. Bahasa yang dikutip di ujung kalimat mengatakan waktunya terbatas, itu kan tafsir politik. Kalau ada kesepakatan dari partai politik untuk menegakkan keadilan, political will, tiba-tiba mereka bersatu menciptakan dinamika di parlemen, bahwa sudahlah untuk tidak terlalu jauh campur tangan presiden dalam demokrasi ini, maka mereka menggelar sidang untuk meminta presiden cuti, untuk diminta mundur. Saya kira bisa terjadi. Bang Faisal, apakah Anda ingin mengatakan ketika tadi Anda menjelaskan, Pak Mahfud loh yang menjelaskan bagaimana caranya, mekanismenya. Yang Anda tangkap dari penjelasan Pak Mahfud itu apa? Apa motifnya? Apakah itu hanya sekedar penjelasan biasa? Kita harus jujur begini. Sejauh ini kawan-kawan oposisi yang berkali-kali datang di parlemen itu nyaris tidak menemukan anggota maupun ketua fraksi menerima mereka dalam isu pemakzulan presiden. Yang jadi menarik ini tiba-tiba ada semacam undangan spesial di ruang yang sangat strategi, yaitu Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, menggelar karpet merah dan mengurai. Ada kesamaan pandangan kalau memang pemakzulan ini bisa dilakukan. Menarik untuk ditanggapi nanti oleh Kang Aceh. Ketika Menko Polhukam, Mahfud MD yang juga cawapres, membuka pintu untuk para tokoh petisi 100 dan memunculkan ada agenda pemakzulan yang dibahas di situ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.